Jadi saya langsung aja panggil expert yang akan menemani saya pada sesi pagi ini, yaitu Dr. Ardiansyah Dara Syahrudin, SPOG MKes, dokter spesialis kandungan dari MRCC Siloam Hospital Semanggi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Talita, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Senang sekali dok bisa bergabung pada pagi hari ini. Tentunya terima kasih sekali sudah mau bersama Court Life kita sharing dan edukasi untuk masyarakat Indonesia dan para moms. Nah dok, pagi hari ini kita akan ngebahas soal love at first sight nih dok. Setuju nggak nih dok kalau cinta pertama ibu ke bayi biasanya timbul saat ngelihat pertama kali hasil USG? Terutama di beberapa tahun terakhir ini ya, ketika USG sudah semakin umum dan semakin merata di fasilitas kesehatan. Kan mungkin dulu-dulunya itu USG masih kurang tuh, jadi dianggap orang-orang di kota doang. Tapi sekarang kan hingga ke istilahnya ke puskesmas pun USG itu udah ada, cuman mungkin berbeda ininya ya, aspeknya aja. Betul. Jadi sekarang udah lebih tersebar di mana-mana sehingga para moms juga bisa mengakses dan bisa ngelihat langsung dari awal ya janinnya ini. Ngomong lebih lanjut soal USG nih dok, mungkin kita langsung ya dok ya. Pertanyaan pertama nih dok yang biasanya akan ditanyakan oleh moms, sebenarnya apa aja sih dok kalau sebelum USG itu sendiri secara kehamilan nih dok, ngomong kehamilan, persiapan apa yang perlu dilakukan oleh seorang ibu hamil kalau dia baru aja mengetahui kalau dirinya hamil? Iya, jadi zaman sekarang ini, jadi memang ketika orang udah telat mens, biasanya kan akan terarahkan pikirannya dia ini hamil apa enggak. Jadi otomatis karena udah gampang bisa beli alat tes kehamilan ya atau tes pack di supermarket tuh banyak dijual bebas. Begitu hasilnya positif, sebaiknya dia langsung memang ke dokter kandungan. Tujuannya apa? Untuk dipastikan dia benar-benar hamil apa enggak. Seperti itu. Jadi ada orang yang memang tidak mau tes pack. Itu biasanya orang-orang yang mungkin pernah beberapa kali tes kemudian ternyata enggak ya, mungkin dia kecewa, dia langsung datang ke dokter kandungan. Ya memang mana-mana aja boleh dikerjakan, tetapi begitu telat mens sebaiknya memang datang. Karena supaya kita bisa memastikan, karena nanti kalau kita bicara lebih jauh nih tentang pemeriksaan kehamilan itu nggak selamanya normal. Nah, banyak orang yang kadang-kadang berpikir kehamilan itu pasti normal, ntar aja dia pas gede-gede dikit. Nah, sedangkan mungkin pada saat itu kehamilannya tidak normal, kayak hamil di luar kandungan, ketahuannya telat, nah itu bahaya. Tapi nanti kita akan jelaskan lebih jauh dalam obrolan kita selanjutnya. Oke, nah tadi dokter Dara sempat menyebutkan gak cuma lewat tes pack, sebaiknya melakukan kunjungan ke dokter ya dok ya. Nah, kalau ngomong-ngomong soal kunjungan ke dokter nih dok, kira-kira dokter menyarankan ada berapa jenis pemeriksaan atau hal-hal yang perlu dilakukan atau yang biasanya dokter anjurkan kepada para ibu hamil ini? Ya, pertama kali ketika orang datang ke dokter kandungan, pasti yang akan dia lakukan akan dilakukan oleh dokter kandungan adalah pemeriksaan dengan alat USG atau ultrasonografi. Jadi ini adalah suatu alat pencitraan gambar yang menggunakan suara ultra yang relatif aman. Jadi ini tidak sama, orang awam kadang-kadang berpikir ini mirip seperti ronsen gitu ya, sinar X itu tidak seperti itu. Jadi USG ini sudah didesain frekuensinya dan segala macamnya, asal penggunaannya benar, tidak lama berlebihan, itu mestinya sangat aman buat janin dalam kandungan. Selain USG biasanya dokter menyarankan juga ada pemeriksaan lab darah. Nah itu setiap rumah sakit, setiap dokter itu mungkin agak sedikit beda-beda nih waktunya ya, tapi kurang lebih itu yang akan dikerjakan. Oke, berarti ada pemeriksaan USG, ada pemeriksaan lab darah. Kalau pemeriksaan lab darah itu sendiri dok, boleh dielaborate nggak sih dok, apa yang biasanya dicek gitu? Umumnya biasanya cuma pemeriksaan darah rutin ya. Darah rutin sama ada beberapa dokter juga menambahkan, ini juga tergantung dari siapa segmentasi pasien kita. Kalau umpamanya yang benar sesuai textbook, itu biasanya diperiksain darahnya lengkap semua sampai kadar vitamin D-nya dan segala macam ya. Cuman tentunya semakin lengkap pemeriksaan lab darah itu, selain semakin bagus, kekurangannya ya biayanya cukup
cukup besar. Betul. Tetapi ada juga yang standar-standar nih yang pada umumnya dilakukan di Indonesia. Karena di Indonesia ini kan agak berbeda sama kalau kita lihat contohnya di Singapura lah atau di negara maju. Di sana kan mungkin mereka insurance ya yang mengcover itu. Jadi dia nggak ada masalah periksa lab sampai berjuta-juta. Tapi kalau di Indonesia pasien umumnya pasien bayar pribadi, kita kasih lengkap banget. Kadang-kadang tidak semua pasien berkenan, malah komplain gitu. Nanti ngomong, wah kok di dokter ini mahal banget, di sana lebih murah. Padahal sebenarnya yang lengkap itu lebih bagus. Karena kan untuk dia, cuman ya di Indonesia lah, karena ini negara berkembang, jadi memang kita harus menyesuaikan. Jadi biasanya kita ambil yang standar-standar kayak pemeriksaan darah rutin, apakah ada faktor-faktor infeksi, itu biasanya dilihat juga tuh, kayak hepatitis B, hepatitis C, kurang lebih seperti itu. Berarti ada pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan USG. Lebih lanjut soal USG nih dok, ini kan menjadi semacam agenda wajib ya, kalau untuk terutama para moms untuk datang ke dokter. Sebenarnya tujuan atau kegunaannya USG itu sendiri apa sih dok, kalau boleh tahu? Jadi USG itu kan alat pencitraan ya. Pencitraan itu untuk menunjukkan gambaran. Jadi kayak ada pejabat lah, pencitraan dibilang. Pencitraan itu kan mau menunjukkan dirinya tuh kayak gimana gitu kan. Jadi pencitraan itu adalah menunjukkan suatu gambar dalam hal ini di dalam rahim. Memang USG ini mulai di Indonesia makin banyak tuh tahun-tahun 80-an. Jadi waktu saya lahir nih, saya generasi lahir tahun 70-an nih, itu orang tua saya tuh belum ada di USG. Jadi nggak tahu keluar anaknya laki-laki, tahu perempuan gitu ya. Sorry, ngomong-ngomong suara saya jelas nggak Talita? Clear dok. Clear ya. Kalau nggak jelas kabarin ya. Yes. Ini soalnya jaringan internetnya udah ada 3 di sini nih, kayak diganti-ganti nih. So far clear dok. Oke. Jadi berbicara dengan USG ini memang ini pemeriksaan yang menarik, beda sama pemeriksaan contohnya lab. Lab itu juga sebenarnya mempunyai nilai yang besar ya untuk suatu optimalisasi suatu kehamilan. Cuman pasien itu cenderung kayak nggak ngerti, udahlah lab ini dokter aja yang baca. Tapi kalau USG itu karena dia lihat, seperti tadi Talita sempat bilang di depan ya, dia ngelihat anak di dalam perutnya. Betul. Itu luar biasa. Ada ikatan itu apa ya? Jadi... feeling itu. Jadi saya sekedar kasih gambaran. Saya dokter kandungan. Ketika saya sudah menjadi dokter kandungan, pada saat itu saya belum mempunyai anak. Tapi saya sudah USG nih, pasien-pasien ngelihat janin dalam rahim itu udah sering, udah bertahun-tahun. Tapi ketika istri saya hamil, dan saya ngelihat sendiri, saya periksa sendiri, saya USG, saya ngelihat janin yang bentuknya sama saja dengan janin pasien lain, tapi feelingnya beda. Feelingnya beda. Jadi kita aja yang udah biasa ngelihat, tetapi pas ngelihat ini janin di dalam rahim istri kita sendiri, itu berbeda. Jadi itu bisa dibayangkan ya, pasien-pasien yang lain yang barangkali mungkin jarang lihat USG atau dia ngelihat ada sesuatu, ada yang berdetak di dalam perut istrinya atau perutnya sendiri. Itu memang momen-momen yang sangat emosional. Nggak sedikit pasien tuh nangis bahagia loh. Iya. Tidak sedikit yang seperti itu. Seperti itu. Jadi memang USG ini pemeriksaan yang cukup seru sih sebenarnya. Oke. Kalau untuk trimester pertama nih dok, tadi kan selain sisi emosionalnya, ada nggak sih hal-hal tertentu yang dilihat pada saat ngelihat si USG-nya itu? Tadi mungkin dokter detak jantungnya atau mungkin ada lain dok yang kira-kira ada parameter-parameter tertentu. Di trimester pertama atau kedatangan awal-awal pasien ke kita, itu apa sih yang diperiksa pada saat menggunakan alat USG? Pertama kan dokter harus memastikan nih, kehamilan ini terletak di dalam rahim atau di luar rahim. Karena ada kehamilan di luar rahim dan itu nggak normal, itu akan berujung dengan keguguran dan harus operasi. Tapi umumnya kehamilan di dalam rahim. Setelah di dalam rahim, dilihat apakah sesuai nggak dengan usia kehamilan. Namanya dari menster akhirnya dia hamil hitungannya 5 minggu. Pada saat kita USG yang kita lihat di dalam rahim sesuai nggak 5 minggu. Jadi kita untuk usia kehamilan. Kemudian kita lihat ada atau tidak nggak janin. Karena bisa aja ada kantong kehamilan tidak disertai dengan ada janin atau dengan istilahnya blighted ovum ya, telurnya kosong gitu loh. Setelah ada janin harus dipastiin juga ada nggak denyut jantungnya, gitu loh. Denyut jantungnya gimana? Nah setelah denyut jantungnya ada, biasanya tuh kehamilan makin gede ya, sekitar usia kehamilan lebih 10 minggu, kurang lebih 3 bulan, itu dokter sudah bisa juga mulai mendeteksi apakah ada kelainan-kelainan kromosom nggak.
Contohnya mungkin yang mungkin orang-orang Indonesia atau orang pada umumnya pernah mendengar sebutan sindroma Down atau Down syndrome. Iya. Nah, itu bisa ketahuan tuh dari USG. Tapi biasanya di Oh, usia kehamilan sekitar 12 mingguan lah ya, jadi sekitar 3 bulanan. Nah, gitu. oke, Cuman oke. memang dengan USG ini susah-susah gampang nih periksa kelainan kromosom itu. Karena yang diukur apa? Ketebalan punuk atau tengkuk ya, tulang di kulit Belakang belakang leher. leher. Mm-mm. Kalau dia tebal, parameternya itu lebih dari 3 mm, itu kita curiga nih, jangan-jangan ada kecurigaan Down syndrome nih janinnya. Oke. Makanya pemeriksaan itu harus pas banget, gambarannya harus pas, jadi USG-nya juga harus cukup jelas, karena kalau USG blur, itu kita taruh marker, beda-beda dikit kan kita bisa ragu tuh. Antara 2 mili sama 3 mili kita sendiri nanti ragu. Dan kalau kita ragu, ngomong ke pasien kan juga susah. Iya kan? Iya, Kita ngomong betul. sama pasien, saya ngelihat agak tebal. Nanti pasien tebal maksudnya gimana dok? Dia browsing sendiri, nanti dia stres. Makanya itu kualitas alat USG juga penting. Oke. Kualitas alat USG juga penting untuk menentukan ketebalan daripada punuk atau tengkuk si janin itu untuk menapis atau men-screening ini ada kecurigaan Down syndrome atau enggak, seperti itu. Oke, baik. Berarti kualitas USG-nya sendiri juga menentukan. USG kalau saya nggak salah ada beberapa tipe kan ya dok ya? Sekarang ada USG yang 3D, 4D. Ini bedanya apa dok kegunaannya? Apakah menjadi lebih akurat tadi? Iya, jadi sebenarnya berbicara, jadi dimensi dalam hidup ini kan cuma 3 dimensi. Kalau tidak salah ya, dulu waktu SMA kan kita belajar fisika tuh. Itu kan ada X, Y, Z, X, Y, Z, ya kan? Jadi kalau X dan Y itu cuma 2 dimensi istilahnya. Kayak saya nih ngelihat laptop ini ya, ini 2 dimensi. Tapi kalau 3 dimensi itu kayak ada sudut-sudut ke dalamnya gitu loh. Makanya USG itu ada USG 2 dimensi yang umumnya dipakai untuk screening bulanan. Ada USG 3 dimensi, itu kelihatan gitu bentuknya tuh. Jadi orang tuh kayak dilihat ada depth of field-nya, ada apanya sih? Ada sudut dalamnya ya, lah dok? gitu. Jadi kita ngelihat kayak real gitu loh. Nah, kemudian kalau ada lagi sebutan 4 dimensi. Nah, orang bingung nih, dimensi kan cuma 3 kok bisa ada 4 dimensi. Jadi 4 dimensi adalah 3D yang bergerak. Jadi 3D itu bisa direkam jadi dia kayak gerak, bayi itu agak gerak gitu, itu bilang 4 dimensi. Makanya 4 dimensi itu biasa bentuk gambarnya video. Jadi kalau dicetak tetap namanya 3D, 3 dimensi. Kalau dicetakkan dokter ngeprint nih, keluar gambarnya tuh, gambar muka bayinya itu 3 dimensi. Tapi kalau dikasih dalam bentuk file, bayinya gerak-gerak begini, nah itu 4 dimensi. Nah ini ada gunanya masing-masing nih. Jadi tidak setiap pemeriksaan screening bulanan itu kita pakai USG 3D. Iya dok. Sorry dok, sinyalnya agak terganggu nih dok. Seperti itu. Jadi 3D itu biasanya untuk screening kadang-kadang menggunakan USG 3D. Itu namanya USG detail scan ya. Kadang-kadang zaman-zaman sekarang ini lebih banyak dikerjakan sama dokter-dokter kandungan yang subspesialis feto-maternal. Jadi memang dia punya keahlian khusus di dalam USG ya. Untuk kontrol bulanannya ya biasanya ke dokter-dokter kandungan yang langganannya aja seperti itu. Oke, ada ini nggak sih schedule-nya atau berapa kali sebaiknya atau kapan saja sebaiknya melakukan USG itu? Idealnya USG itu dilakukan kurang lebih setiap kali kunjungan ya. Biasanya itu kurang lebih 1 bulan 1 kali. 1 bulan sekali. Oke. Cuman memang dari saya ingat dulu tuh dari dari Departemen Kesehatan itu sempat menyarankan jika pasien berada di daerah pelosok umpamanya ya, pedalaman yang mungkin agak jauh ke fasilitas kesehatan, ya setidaknya dia lakukan sekali di trimester pertama, sekali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Cuman sekarang ini kalau kita hidup udah di kota-kota besar, nggak usah kota besar lah ya, asal bukan di pedalaman terpelosok aja, ya itu kan udah gampang. Itu tadi saya bilang di puskesmas aja USG itu udah ada. Idealnya sih kalau bisa tuh 1 bulan 1 kali. Jadi itu bisa lebih optimal. Jadi kita taunya perkembangan janin itu bisa lebih optimal. Gitu. Baik.
Berarti 1 bulan sekali untuk pemeriksaan USG. Sedikit kembali tadi ada topik yang sempat saya tangkep nih dok dari penjelasan dokter. Terkait tadi membahas masalah akurasi USG berhubungan dengan melihat ketebalan punuk untuk kelainan kromosom ya dok. Boleh nggak sih dok jelaskan apakah USG jadi satu-satunya opsi pemeriksaan atau apa ada opsi pemeriksaan lain untuk terkait hal tersebut? Oh ya, jadi ini bagus nih. Jadi ini sesuatu yang baru ya. Jadi ketika barangkali kita berbicara 10 atau 20 tahun sebelum sekarang, untuk men-screening kelainan kromosom, terutama contohnya Down syndrome, karena kelainan kromosom itu ada beberapa. Ada yang namanya sindroma Down, ada sindrom Edward, ada sindrom Patau, dan sindrom-sindrom yang lain. Tetapi sindrom Down ini, atau Down syndrome nih bahasa Inggrisnya, itu yang cukup sering terjadi dibandingkan sindrom-sindrom yang lain atau kelainan kromosom yang lain. Sehingga mungkin juga kalau di masyarakat, kadang-kadang kita lihat anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, tampangnya mongoloid seperti itu kurang lebih mungkin sindrom Down. Itu lebih banyak dibandingkan sindrom yang lain. Karena sindrom yang lain itu kadang-kadang tidak janin begitu lahir itu tidak akan bisa bertahan lama hidupnya. Tetapi kalau sindrom Down bisa lebih panjang hidupnya, bahkan bisa ada yang sampai 50 tahunan usianya seperti itu ya. Nah, jadi biasanya yang orang lebih tahu tuh sindrom Down, atau dibilang ada istilahnya RM, seperti itu ya. Cuman kita lebih bagus kita bilang anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu ya. Nah, sindrom Down ini memang bisa kita deteksi dengan apa dok? Dengan melihat ketebalan kulit belakang dengan USG. Yes, dengan USG seperti yang tadi ya. Jelas suaranya? Iya, sekarang jelas dok. Untuk melihat ketebalan, kulit di belakang lehernya. Kalau dia tebal, kita curiga Down syndrome. Cuma itu tadi, ini pemeriksaan ini memang banyak faktor errornya, maksudnya resiko salahnya juga agak tinggi, makanya pemeriksaan USG untuk melihat kelainan Down syndrome itu akurasinya mungkin kurang lebih sekitar 60-70%. Gitu loh. Mungkin kalau dia bandingin lagi dengan tulang hidung, dengan usia ibu dan segala macam, dia bisa sampai sekitar 80% akurasinya. Tetapi sejak kurang lebih barangkali 5-6 tahun terakhir ini sudah ditemukan pemeriksaan yang lebih akurat nih untuk mengetahui kelainan kromosom, dalam hal ini Down syndrome, yaitu dengan pemeriksaan diambil dari darah si ibu yang lagi hamil. Nama pemeriksaannya itu NIPT, Non-Invasive Prenatal Test. Kenapa dibilang non-invasif? Karena ini diambilnya dari darah si ibu, jadi kayak ibu ngambil darah biasa gitu loh. Tidak menyakiti janinnya biasanya, ya dok ya? Dan tidak menyakiti janin, dan ini sudah bisa dikerjakan dari usia kehamilan 10 minggu atau 2,5 bulan. Jadi dari usia 2,5 bulan itu, biasanya kita juga ngelihat lah pasien-pasien yang resiko agak tinggi ya. Contohnya pasien-pasien yang hamil udah mendekati usia 35 atau lebih, atau dia pernah hamil dengan resiko bukan resiko, dia hamil dengan kelainan kromosom, kehamilan sebelumnya, itu biasanya kita sarankan untuk memeriksakan NIPT itu, karena NIPT ini mempunyai keakurasian yang lebih tinggi daripada USG. Kalau tidak salah itu sampai 99%. Dan yang bagusnya adalah dia non-invasif. Sebelumnya memang ada pemeriksaan yang akurasinya mirip-mirip dengan NIPT, yaitu namanya amniosintesis. Jadi amniosintesis ini agak sedikit scary ya, karena dengan USG dimasukin jarum dari perut ibu, ditembus ke dalam sampai ke dalam rahim, nanti cairan ketuban si ibu di dalam rahim itu dihisap sedikit pakai jarum suntik itu, terus cairannya itu diperiksa di lab. Nah, ini memang scary, tidak semua orang bisa mengerjakan, tidak semua tempat bisa mengerjakan, dan resiko trauma pada janin, tiba-tiba janinnya gerak kena tuh jarum, wah itu bisa gede. Belum lagi resiko infeksi ya, kayak umpamanya bocor, ya kan, infeksi kan kita tusuk jarum tuh, lewat perut, masuk ke dalam rahim, nah seperti itu. Jadi, akhirnya pemeriksaan NIPT ini menjadi salah satu pilihan zaman sekarang ini untuk men-screening kelainan kromosom. Tidak cuma Down syndrome, tetapi sindrom-sindrom yang lain. Plus, ada juga nih bonusnya. Jadi kita nggak cuma ketahuan kelainan kromosom, tetapi dari usia 10 minggu itu, si pasangan ini bisa tahu
kromosom seksnya si anaknya. Jadi dari Oh, usia dua jadi setengah bisa. bulan nih, iya. Jadi kadang-kadang kan orang zaman sekarang ini juga penasaran ya. Ini anak saya cowok apa cewek? Kadang-kadang tuh kita kalau USG secepat-cepatnya mungkin 3 bulan lebih lah, Mm-mm. baru bisa tahu. Itu pun dengan USG transvaginal ya. Ya. Kalau USG perut agak-agak susah. Tetapi kalau ini kita bisa lebih awal mengetahui jenis kelamin dan itu akurasinya tinggi. Jadi kalau mamanya contohnya dibilang kromosom X, ya berarti ini anaknya pasti perempuan. Kalau Hmm. kromosom Y pasti laki-laki. Kalau USG kan masih mirip-mirip kan. Sepertinya Iya, perempuan, betul. Bu, ya kan? Tetapi bisa nggak berubah, Dok? Ya mungkin bisa berubah kalau penisnya ketutupan. Jadi masih ada gitu-gitunya lah. Tapi kalau dengan pemeriksaan dari darah, dalam hal Mm-mm. ini NIPT, karena kita periksa kromosomnya, itu bisa hampir dipastikan akurasinya 99% lebih. Oke, ini penting banget buat mam, soalnya biasanya mereka udah mulai prepare dok belanjanya. Jadi kalau misalnya Betul, persiapannya ya. berhubungan sama Benar biaya banget, tadi Alisa. dok, kalau Ya. salah beli berabe nanti Jadi ujungnya. saya itu bener banget. Saya sendiri sering banget tuh ditanyain tuh, umpamanya nih saya bilang anaknya cewek nih, ya kan? Mm-mm. Kemungkinan perempuan ya, Mams. Nanti istri nanya, yakin nih dok? Soalnya udah mau belanja nih dok. Nanti takutnya belanja pink-pink. Sebenarnya itu dia mau pasien itu sebenarnya mau menodong kita gitu loh. Maksudnya Oke. lu yang benar gitu loh. Jangan sampai nanti gue udah belanja. Contohnya kan perempuan identik warna merah muda ya, pink ya. Iya. Udah beli baju-bajunya pink, tahu-tahu keluar cowok. Padahal menurut saya ya namanya zaman sekarang saya aja laki-laki pakai baju pink nggak ada masalah kan. Cuman mungkin kalau bayi nggak lucu kali ya, bayi laki-laki pakai bajunya pink atau bayi perempuan pakai bajunya biru. Jadi sebenarnya itu memang zaman sekarang ini selain kesehatan janin, masalah gender ini juga menjadi penting gitu loh. Bahkan tidak sedikit pasien kadang-kadang baru diperiksa, dia nggak nanya bayinya sehat apa nggak, langsung dia tanya cowok atau cewek dok, Oh, gitu loh. lebih penting itu ternyata Makanya dok ya. terutama ada suku-suku tertentu di Indonesia yang memang mungkin masih mengharapkan anak laki-laki. Ada suku-suku tertentu. Walaupun saya selalu juga menasehati bahwa yang namanya anak ini kan istilahnya kado dari Tuhan ya. Kita nggak Betul. bisa milih. Doa kita yang penting anak ini sehat walafiat, itu aja. Ya. Mm. Ya kan? Bukan normal ya, maksudnya bukan sempurna ya, tetapi normal. Karena sempurna itu sangat gimana ya. Jadi yang kita berdoa supaya anak ini sehat, apapun jenis kelaminnya dan segala macam itu sudah domainnya Tuhan. Seperti itu. Iya, Cuman ya betul. tentunya kan kalau kita mau tahu karena ada fasilitas di dalam ilmu pengetahuan ya boleh-boleh aja. Kalau zaman dulu kan nggak boleh. Bahkan di beberapa negara yang saya tahu, contohnya kayak di India, pasien saya juga banyak orang ekspatriat dari India ya, itu nggak boleh dikasih tahu jenis kelamin. Saya pernah lihat dia bawa USG dari sana, dibawa USG-nya itu dokter itu ada semacam pernyataan Haha. dengan segala kemampuan dan alat yang dia miliki, dia tidak boleh memberitahuan gender. Dia tanda tangan. Di India itu saya lihat sendiri tuh hasil Oke. ekspertisenya, hasil USG-nya. Kenapa? Karena ada kadang-kadang kalau umpamanya dia mau anaknya contohnya laki-laki ya, Iya. itu dia gugurin tuh kehamilannya. Seperti itu. Begitu Ada pula unsur kayak di, kultur ya. ya, begitu pula di RRC, apalagi di RRC itu yang saya tahu beberapa tahun yang lalu itu cuma boleh satu keluarga cuma boleh satu anak. Sekarang katanya sudah boleh 2. Jadi kalau dia mau punya anak laki-laki dan ternyata ketahuan perempuan, itu dia gugurin. Makanya di sana pun dilarang. Seperti itu. Oke. Nah. Sip lah dok. Tapi memang yang ngomong soal bayi memang kayak untuk anugerah seluruh keluarga ya dok. Jadi tampaknya keluarga memang ingin tahu dan penasaran gitu. Jadi merasa turut andil untuk memberikan opini. Tapi dok, boleh tadi kalau pertanyaan terakhir saya nih dok, kalau tadi dokter sempat menyebutkan soal NIPT, dianjurkannya kan memang untuk wanita dengan usia 35 tahun ke atas ya dok ya, betul? Tadi dokter Betul, sempat Talita. menyebutkan. Atau dia punya riwayat kehamilan sebelumnya dengan kelainan kromosom, itu juga bisa. Oke, kalau misalnya sebelum itu gimana dok? Apa jadi misalnya Nah, ada jadi ibu gini. yang tertarik? Betul. Jadi ini kan sebenarnya di Indonesia ini, aspek apapun di Indonesia ini UUD, ujung-ujungnya duit, ya kan? Jadi pemeriksaan NIPT ini kan tidak seperti USG ya, yang hitungannya beberapa ratus ribu. Dia kalau nggak salah istilahnya jutaan lah ya. Walaupun setahu saya, seingat saya itu ada
ada kelas-kelasnya lah, ada yang standar, ada yang lengkap gitu ya, itu pasti berbeda. Jadi karena ujung-ujungnya duit, jadi biasanya kita, terutama dokter, kalau saya lebih menjelaskan sama pasien-pasien yang punya faktor resiko, umurnya udah dekat 35, atau kadang-kadang dia sudah cerita, ya anak saya pertama ada gini-gini, ada kelainan kromosom, itu kita pasti akan jelaskan. Tetapi gimana nih kalau mamanya pasien masih muda, umur 26 tahun, dia mau periksa, ya boleh-boleh aja, ya lebih bagus. Karena menurut saya kan, kenapa sih zaman sekarang ya, zaman sekarang dengan makin banyaknya pengetahuan kita dapat dari internet, dari sosial media, itu bisa bagus, bisa juga nggak bagus. Nggak bagusnya apa? Kita jadi worry, takut. Sehingga apa sih, orang sekarang itu yang perlu kan ketenangan batin ya, peace of mind. Itu yang dia butuhkan. Jadi kadang-kadang ada orang nih, dia kayak pasien saya lah, ini belum lama ini, umur kalau nggak salah baru 28 tahun, hamil anak kedua, anak pertama normal. Tapi dia punya kerabat, ada yang melahirkan anak dengan Down syndrome. Dia jadi worry gitu loh pas hamil kedua ini, karena cukup dekat gitu loh. Jadi penasaran banget, nah itu saya sarankan tuh. Walaupun alhamdulillah hasilnya bagus, tetapi minimal dia jadi, sebelum itu dia jadi tenang. Kan ini masalah ketenangan batin ini kan sulit ya. Betul. Kayak kita lihat, ya nanti kita lihat ya Bu ya, pada saat hamil-hamil 3 bulan kita periksa, dia tanya, katanya bisa dok lebih awal ya, dan sekarang kan dia sudah gampang browsing ya, NIPT dia tahu dan segala macam, ya bisa kita periksain, itu boleh-boleh aja. Pas hasilnya bagus, ya alhamdulillah, ya kan. Jadi intinya pemeriksaan NIPT ini memang bisa dikerjakan sama siapa aja. Termasuk dia mempunyai indikasi secara medis ataupun dia mampu secara finansial, seperti itu. Karena kalau menurut saya sih sebenarnya sih ya, ini kasih contoh sedikit lah. Saya pernah ada hobi pelihara hewan, ikan, burung, ya kan. Untuk pelihara hewan aja kadang-kadang kita mengeluarkan biaya yang cukup besar. Akuarium tuh sampai berjuta-juta dibeli. Sangkar burung juga itu bisa sampai jutaan loh dulu waktu hobi-hobi. Betul. Cuman hobi saya kan mencari hobi, jadi gampang bosennya ya. Jadi artinya apa? Sama peliharaan aja kita itu ngeluarin duit bisa juta-jutaan. Jadi mestinya logikanya untuk anak kita sendiri itu biasanya sih tidak terlalu berpengaruh. Ya, tapi sekali lagi bagi orang yang mampu. Karena ini kan demi kebahagiaan. Itu kan kadang-kadang kebahagiaan kan nyarinya bermacam-macam cara ya. Salah satunya mungkin ketika dia mengetahui bahwa anaknya nih sehat, seperti itu. Iya, oke. Itu pertanyaan terakhir dari saya, Dok. Tapi saya yakin para moms di sini punya banyak pertanyaan. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Dokter Dara mengenai apa itu USG, seberapa penting, lalu pemeriksaan-pemeriksaan lain yang moms perlu lakukan. Kita sekarang memasuki sesi Q&A di mana moms bisa menanyakan pertanyaan dan saya lihat udah banyak juga yang masuk. Kembali juga saya ingatkan bahwa sesi ini disponsori oleh Lumba Playmat, yang khusus sesi ini nanti akan memberikan 1 buah playmat untuk door prize. Jadi moms please stay tune, nanti kita akan melakukan pengundian untuk door prize itu sendiri. Jangan lupa untuk sharing ke Instagram moms dengan mention @CourtLife_Indonesia dan juga @PrepareEverything dan menggunakan hashtag teman prenatal festival. Tentunya 3 orang dengan post terbaik akan mendapatkan hadiah dari CourtLife. Nah, saya langsung masuk aja pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama dari atas nama Putri Mentari. Jadi pertanyaannya begini ya dok, bila seseorang memiliki hasil positif IgM dan IgG CMV, apa yang harus dilakukan pada orang tersebut? Apakah ada tindakan pencegahan agar kehamilan tersebut tetap lancar dan tidak sampai diterminasi? Oke, seperti itu dok. Jadi pertanyaannya dok? Bisa diulang? Diulang? Oke, bila seseorang memiliki hasil positif IgM dan IgG CMV, apa yang harus dilakukan pada orang tersebut? Apakah ada tindakan pencegahan sehingga kehamilannya tetap lancar dan tidak perlu terminasi? Ya, jadi CMV ini adalah kependekan daripada cytomegalovirus ya. Yes. Jadi virus yang masih satu famili lah dari virus-virus seperti virus herpes. Jadi karena dia virus dan IgM-nya positif, IgM itu berarti infeksi yang kurang lebih terjadi saat sekarang ini ya, saat dia lagi hamil ini.
biasanya dokter kandungan pasti akan memberikan terapi. Terapinya kurang lebih seperti obat antivirus tentunya. Nah, cuman kan memang jenisnya apa dan bagaimana cara minumnya, pasien tersebut harus kembali ke dokter kandungannya. Karena biasanya itu akan diberikan antivirus ataupun dikasih obat untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, imunnya, supaya virus itu kan berkaitan sama imun kita. Betul. Ya kan, makanya contohnya nggak usah bicara CMV lah, kita yang paling sekarang aja yang hangat nih, COVID-19 ini kan virus. Nah, kenapa orang harus jemuran supaya vitamin D-nya meningkat, kenapa disarankan minum vitamin C, harus banyak minum air, tidur dan bagus, supaya imunnya meningkat, daya tahan tubuhnya meningkat. Karena yang dilawan virus itu kalau kita punya imun bagus, mestinya dia akan lebih kuat dalam menghadapi si virus. Begitu juga dalam virus CMV yang dialami oleh pasien tersebut tadi. Oke, berarti kembali ke dokternya untuk kemungkinan besar akan mendapatkan terapi antivirus dan juga jaga imunitas tubuh ya dok ya untuk ibunya. Iya, nanti pasti dokter kandungan udah tahu tuh apa yang harus diberikan ya untuk penanganan IgM dan IgG CMV yang positif. Oke, itu tadi untuk jawaban Ibu Putri Mentari, Mams Putri Mentari. Oke, pertanyaan kedua ya dok ya. Kita punya pertanyaan dari Mams Jovita Abraham. Halo Min, oh halo. Saat ini aku lagi memasuki kehamilan di 18 minggu. Mau tanya dong, lagi bingung memutuskan untuk melakukan veto dan USG 4 dimensi. Sebenarnya seberapa penting pemeriksaan veto dan atau USG 4 dimensi? Apa USG biasa udah dibilang cukup atau kurang? Terima kasih banyak, Min. Gimana nih, Dok? Jadi, screening janin itu bisa dikerjakan pertama di kehamilan 10-14 minggu, berarti kurang lebih di trimester pertama ke trimester kedua, dan kedua di kehamilan 18-22 minggu. Atau kurang lebih di trimester kedua tengah-tengah gitu ya. Kalau saya itu biasanya lebih memilih untuk dilakukan screening di 18-22 minggu. Screening yang dilakukan oleh dokter feto maternal yang tadi sempat Jovita tanyakan. Sekali lagi mungkin orang awam bingung nih, apa sih itu feto maternal? Jadi feto maternal itu adalah suatu cabang di dalam ilmu obgyn kebidanan yang lebih fokus untuk melihat kelainan-kelainan ibu dan janin. Nah, biasanya dokter-dokter kandungan yang ahli feto maternal ini, dokter-dokter yang merupakan juga staf pendidikan di dalam suatu institusi pendidikan, kayak contohnya di Jakarta nih di RSCM. Karena tidak semua orang boleh sekolah feto maternal. Nah, tentunya dokter-dokter tersebut mempunyai keahlian lebih, terutama juga dalam hal USG menggunakan USG 4 dimensi atau kita bilang USG feto maternal. Nah, kalau saya suka merujuk ke dokter-dokter feto maternal itu biasanya kehamilan sekitar 5 bulanan tuh, 22 minggu. Alasannya kenapa? Karena biasanya setelah 22 minggu si janin ini organ-organnya sudah terbentuk semua. Jadi kalau dokter feto maternal melihat ada yang mencurigakan, biasanya itu sudah benar gitu loh. Jadi tidak ada istilah ini masih bertumbuh atau masih berkembang seperti itu. Jadi kalau tadi Jovita nanya, saya masih bingung nih dok, kapan saya periksanya? Saran saya setelah 5 bulan atau kurang lebih lah di 22 minggu. Boleh buat janji dengan dokter feto maternal. Nanti kalau dari dokter feto maternalnya hasilnya udah bagus, ya habis itu balik lagi kontrol ke dokter kandungannya yang pada umumnya. Karena USG feto maternal itu lama, itu bisa setengah jam lebih. Kadang-kadang ada beberapa dokter sampai 1 jam itu dia ngelihat satu pasien ya. Jadi karena memang itu nama lainnya kalau di dalam kepustakaan istilahnya itu detail scan, jadi USG detail gitu loh. Jadi memang perlu waktu yang lama. Oke, berarti pertanyaannya Mams Jovita Abraham disarankan di usia sekitar 22 minggu ya dok, atau sekitar 5 bulan untuk melakukan tadi detail USG itu sendiri. Lalu bisa habis itu kembali lagi ke dokter kandungan yang menangani. Oke dok, pertanyaan ketiga nih dok. Bulanan. Iya, untuk USG bulanannya, betul. Oke, pertanyaan ketiga dok dari Mams Ines Kiantoro. Saya ingin bertanya mengenai USG feto maternal. Oh, sama ternyata. Ketertarikannya tinggi ternyata USG feto maternal ini. Sejauh apakah USG feto maternal dapat mendeteksi kelainan janin seperti Down syndrome? Dan sebaiknya usia kandungan berapa minggu diperiksanya?
Jadi berhubungan Jadi antara gini ya, USG fetomaternal dengan Down syndrome, Dok. iya. Jadi pertama mungkin harus dipahami dulu, tidak semua kelainan-kelainan dari USG cuma bisa dikerjakan oleh USG fetomaternal. Contohnya pertanyaannya Ines tentang kelainan Down syndrome. Kelainan Down syndrome itu kan yang diukur adalah NP namanya, nuchal translucency atau ketebalan punuknya si ketebalan kulit di belakang lehernya. Itu tidak harus dengan USG fetomaternal. Dengan USG biasa pun bisa. Tidak harus ke dokter fetomaternal, dengan dokter kandungan pada umumnya bisa. Yang penting datangnya tepat tuh waktunya, kurang lebih dari usia kehamilan 12 sampai 14 minggu lah. Jadi kalau dia datangnya udah kegedean atau masih terlalu kecil, ya biasanya harus datang balik gitu. Mulai dia baru datang di kehamilan 8 minggu. Ya masih susah dikerjakan situ, biasanya dokter suruh balik lagi sebulan kemudian. Nah, baru dilihat. Cuman sekali lagi, ketika berbicara kelainan kromosom Down syndrome, dengan USG itu punya keterbatasan. Sehingga kita bisa katakan akurasinya itu ya cuma berkisar ya 70% sampai 80% lah ya. Nah, kalau mau lebih yakin, balik ke obrolan kita sebelumnya, mendingan lakukan pemeriksaan lab, ya kan, NIPT tersebut, karena itu bisa sampai 99% akurasinya. Seperti itu. Oke. Persis banget nih, Dok. Pertanyaan terakhir dari Mams Feni Trisnawati berhubungan dengan NIPT, Dok. Pada pemeriksaan NIPT kan bisa ketahuan nih, Dok, kromosom janinnya. Berarti ada sebagian sel dari janin yang ikut beredar di aliran darah ibu. Katanya sampel darah NIPT diperiksanya ada pertanyaan lagi, katanya sampel darah NIPT diperiksanya di luar negeri. Jadi pertanyaannya adalah, apakah ada sebagian sel dari janin yang ikut beredar di aliran darah ibu? Jadi intinya begini ya, berbicara kromosom ini kan hal yang bersifat biomolekuler. Kenapa sih zaman dulu itu, jangankan zaman dulu, 10 tahun lalu, kenapa 10 tahun lalu itu belum booming nih NIPT? Karena tentunya kemajuan ilmu pengetahuan di dalam biomolekuler, di dalam ilmu-ilmu laboratorium, itu tidak semaju 5-6 tahun terakhir ini. Jadi apakah dia beredar dan segala macam? Jelas iya, kromosom dari ibu, kok bisa ya darahnya ibu tahu kromosom si janin. Ya itu tentunya atas kemajuan teknologi kedokteran kan. Jadi yang mau saya katakan di sini sebenarnya pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan modern, di mana mungkin ketika Ines, siapa tadi namanya? Nama ibunya, Mamsnya? Ya. Feni. Feni ya. Mungkin Feni punya kerabat atau punya ponakan yang lahir kira-kira di awal-awal tahun 2000-an, ya mungkin ini belum ada. Jadi kadang-kadang memang ada orang kadang-kadang agak ragu nih, kok bisa ya dok? Bagaimana sih mekanismenya? Ya mekanisme detailnya itu ya kita harus bicarakan sama dokter yang memang menangani itu di laboratorium ya. Tapi kurang lebih yang mungkin orang awam perlu tahu, dengan kemajuan teknologi sekarang, ambil dari darah ibu aja dia sudah bisa menggunakan reagen atau alat tertentu di lab, dia sudah bisa mentrace nih darah sininya, karena biar bagaimana memang darah ibu ya darah janin gitu loh. Ya. Kurang lebih seperti itu, makanya bisa ketahuan. Dan apakah diperiksa di luar negeri? Sepanjang yang saya tahu memang sebagian besar sekarang ini masih dikirim ke luar negeri. Jadi kerjasama ya. Jadi contohnya kalau kita periksanya sekarang hari ini, hasilnya itu nggak terlalu lama kok. Biasanya 2 minggu udah dapat. Dokternya udah dikirimin via email dan pasien dikasih dalam bentuk hard copy. Jadi sementara tuh masih seperti itu. Walaupun mungkin katanya saya dengar-dengar di Indonesia juga sudah mulai ada lab yang bisa melakukan pemeriksaan itu ya. Nah, jadi itu barangkali ada beberapa lab yang sudah bisa memeriksa NIPT di sini. Tetapi selama ini pasien-pasien saya masih memakai pemeriksaan NIPT yang kita kirim ke luar negeri seperti itu. Oke, Dok, punten. Satu lagi dok, ada yang masih ternyata greget pengen nanya. Dari Mam Yeni Sofia. Saya Yeni, Assalamualaikum dokter Dara. Mau tanya, waktu kehamilan anak pertama, saya mengalami hiperemesis sampai dirawat di rumah sakit berhari-hari. Nah, apakah di hamilan kedua sekarang saya akan mengalami lagi hal hiperemesis itu? Atau ada kecenderungan hiperemesis itu tinggi lagi misalnya?
karena kebetulan saya baru hamil 6 minggu, jadi belum ada mual juga. Gitu. Jadi terkait hiperemesis nih, Dok. Ini saya lihat waktu kita masih ada 9 menit ya. Saya cerita sedikit aja sebelum saya jawab. Berbicara hiperemesis. Hiperemesis adalah muntah berlebihan di saat lagi hamil. Umumnya itu terjadi di 3 bulan pertama. Tetapi ada juga orang yang tidak mengalami itu. Tetapi bisa juga ada orang mengalami itu sampai mau melahirkan. Hiperemesisnya itu parah. Siapakah itu? Salah satunya istri saya. Jadi istri saya di hamil yang kedua, karena hamil pertama nggak berkembang ya istri saya, jadi pas hamil kedua itu masuk rumah sakit dalam 1 bulan bisa 7 kali dalam 1 bulan. Infus udah enakan pulang, 2 hari kemudian lemas, muntah masuk. Nah, sehingga ini membuat dia trauma untuk hamil lagi sebenarnya. Makanya jarak anak saya yang pertama sama kedua nih rada jauh karena istri saya parno kan, takut kalau hamil muntah-muntah lagi. Nah, cuman memang dan ternyata pada saat hamil kedua dia memang muntah-muntah juga, tetapi tidak kayak yang pertama. Dengan kata lain tidak sampai dirawat dan segala macam, cuman memang mual-mual. Jadi hiperemesis ini memang bisa berulang, tetapi ini sangat besar faktor-faktor psikis. Jadi bagaimana kan dulu waktu hamil pertama kan kita masih tinggal berdua jauh ya, kami tinggal dulu di daerah Gading Serpong, orang tua saya tinggal di daerah Jakarta Selatan. Pas hamil kedua ini rumah saya sama orang tua udah lebih dekat, jadi ada apa-apa dia nggak bosan bisa ke rumah orang tua saya, kita bisa jalan-jalan, ketemu keluarga intinya. Jadi ketika psikisnya oke, memang mual muntah itu ada, tetapi tidak makin hebat, gitu loh. Yang hamil pertama udah dikasih obat, udah dirawat di rumah sakit, diinfus, pulang enak, 2 hari kemudian begitu lagi, sampai nggak bisa berdiri. Nah, ya, tapi di hamil kedua kan nggak kayak gitu. Jadi artinya apa? Jadi nggak usah takut untuk hamil lagi. Siapa? Yeni ya. Ini nggak usah hamil lagi. Yang penting memang kuatin mentalnya, psikisnya. Yaitu bisa dengan cara-cara spiritual, berdoa kah, kalau yang agama Islam istighfar kah, mungkin yang agama Nasrani atau agama lainnya berdoa dengan cara-cara masing-masing. Positive thinking, afirmasi, ngelihat yang bagus-bagus. Pikirin nih, aduh anak saya ntar lagi udah punya adik nih, kayak gitulah. Itu ngebantu banget. Nah, memang nanti dokter bisa bantuin pakai obat apa namanya untuk anti mual, anti muntah ya. Tetapi psikis itu penting banget. Pikirkan yang positif-positif. Gitu. Jadi hiperemesis memang betul bisa berulang. Saya kasih contoh makanya tadi istri saya, tetapi alhamdulillah pada kehamilan kedua istri saya dia jauh membaik. Memang masih mual muntah tetapi tidak seperti yang pertama, jauh banget seperti itu. Oke. Itu tadi jawabannya Mami Yeni. Jadi yes, ada possibility untuk berulang, tapi tentunya harus tetap positif. Karena kalau mentalnya positif, badannya juga seluruhnya baik ya dok ya, insya Allah ya. Hiperemesis gravidarum itu sangat berkaitan sama psikis. Oke, sangat berkaitan dengan psikis. Berarti perlu diperhatikan poin itunya ya. Oke. Baik dok, itu pertanyaan terakhir dari para audiens. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dokter Dara sudah berkenan berbagi waktunya untuk kita semua belajar. Saya juga jadi banyak belajar nih dok. Gak cuma soal USG, pentingnya kapan, 1 bulan setiap 1 bulan sekali. Terus lalu juga pentingnya tadi melakukan NIPT atau non-invasive prenatal testing untuk mengecek adanya possibility kelainan kromosom pada janin ya dok ya. Lalu juga tipe-tipe USG itu sendiri, seperti tadi ada yang USG fetomaternal, ternyata juga menjadi sesuatu topik yang banyak menjadi pertanyaan di kalangan para moms. Terima kasih sekali dok, silahkan melanjutkan harinya, have a good day, we are so happy to have you here. Ya, terima kasih sama-sama Talita, selamat siang. Siang.